Benarkah kerajaan tertua di Jawa ada di Purbalingga, Jawa Tengah? Baik, dari penelusuran yang kami lakukan, kisah ini bermula dari dua buah prasasti yang ditemukan di daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Kedua prasasti tersebut adalah 1. Prasasti Cipaku. 2. Prasasti Bukateja. Prasasti Cipaku, siapakah Indrawardana Wikramadeva? Sebaris kalimat dalam aksara Palawa tergores pada batu sebesar gajah di bawah pohon beringin dengan tajuk Rimbun yang ada di Duku Pangebonan, Desa Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga. Watu tulis, begitu warga setempat menyebut, yang kemudian dikenal dengan prasasti Cipaku itu merupakan salah satu artefak sejarah penting yang ditemukan di Purbalingga. Indrawardana Wikramadeva, sebaris kalimat itulah yang berhasil ditafsirkan oleh Dr. Andes Kusen, arkeolog Universitas Gadjah Mada dari rangkaian aksara yang kini sudah terkikis dan sulit untuk dibaca kembali itu. Prasasti yang diduga berasal dari abad ke-5 Masehi itu mulai diteliti sejak tahun 1983 dan saat ini sudah ditetapkan menjadi benda cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jawa Tengah. Sayangnya penelitian lanjutkan mengenai prasasti Cipaku masih minim sehingga belum jelas siapakah Indrawardana Wikramadeva, berasal dari kerajaan apa dan kenapa ada di Purbalingga. Para sejarawan menduga nama yang tergores pada prasasti Cipaku adalah nama raja bangsawan pada masa lampau, sekitar abad ke-3–5 Masehi. Namun, raja siapa dari kerajaan mana masih belumlah bisa dipastikan. Ada dugaan merupakan bangsawan dari kerajaan Tarumanegara yang berpusat di Jawa Barat. Hal itu terkait dengan temuan batu bertulis juga di Sungai Ciaruten, Ciareten Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor yang kemudian disebut dengan prasasti Ciaruten. Baik prasasti Cipaku maupun prasasti Ciaruten ditulis dalam bentuk seloka dengan beraksarakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Kedua prasasti juga ditaksir dibuat pada masa yang sama. Perbedaannya, jika prasasti Cipaku hanya terpahat satu baris kalimat, prasasti Ciareten tergores 4 baris dengan seloka metrum anustup. Dalam prasasti ini juga terdapat sepasang pahatan telapak kaki, gambar umbi, sulur-suluran, pilin, dan laba-laba. Setelah diterjemahkan, tulisan dalam prasasti Ciaruten memiliki arti sebagai berikut, inilah tanda sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu, pemelihara, ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Raja Purnawarman adalah raja yang diduga memimpin masa keemasan kerajaan Tarumanegara, jadi, apakah Cipaku dan wilayah Purbalingga waktu itu masuk wilayah kekuasaan Sang Purnawarman? Bisa jadi, namun, ada pula dugaan bahwa Cipaku dulunya merupakan pusat kekuasaan kerajaan Galuh Purba dengan Indrawardana Wikramadeva salah satu rajanya. Ya, ini bisa jadi juga. Hingga kini prasasti Cipaku masih menyimpan misteri. Ada beberapa informasi unik mengenai watu tulis ini, selain bersejarah batu ini konon mengandung daya magnet yang kuat sehingga jarum kompas petunjuk arah jika didekatkan ke watu tulis maka akan bisa berbalik arah 180 derajat. Batu besar tersebut dipercayai berasal dari pecahan meteor yang jatuh dari langit. Kalau bertandang ke situ silakan coba sendiri ya. Watu tulis juga masih dikeramatkan warga setempat dan dikunjungi berbagai peziarah dari dalam dan luar kota. Banyak sisa dupa dan sesaji yang ditinggalkan di sekitar prasasti Cipaku. Untuk rute menuju ke prasasti ini, kalau Anda dari pusat kota Purbalingga, Anda bisa berkendara ke arah Bobotsari, setelah sampai di perempatan Mangunegara, Merebet belok ke kanan, ikuti terus jalan utama dan ada penunjuk jalan menuju prasasti Cipaku yang dibuat Pemda Kap Purbalingga maupun Balai Pelestarian Benda Cagar Budaya Jawa Tengah. Anda bisa memarkir kendaraan di Museum Lokastiti Giribadra yang berada di area situs Cipaku, kemudian, lewati jalan setapak tepat di samping museum milik Bapak Mintoharjo ini kurang lebih 50 meter. Prasasti Bukateja. Prasasti Bukateja adalah sebuah dokumen berbentuk lempengan emas yang ditemukan dalam koleksi pribadi keluarga Tan Unji, yang tinggal di Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tempat penemuan aslinya tidak diketahui. Prasasti ini tidak berangkat tahun tetapi dari bentuk tulisannya diduga berasal kira-kira dari antara tahun 821 sampai 840 Masehi. Prasasti ini dianalisis J.G. de Kasparis, 1956, dan bersifat siwais. Satu, tulisannya adalah dengan aksara Kawi dalam bahasa Melayu kuno dan sangat singkat, ini Padahanda Hawang Payangan. 2. Kasparis mengartikan kata Padahanda sebagai sisa-sisa tubuh. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang berada di Jawa Tengah.
Indonesia, Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 mdpl dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Galuh Purba adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa, disebut berada di wilayah lereng Gunung Slamet. Kerajaan itu, menurut berbagai referensi, adalah induk dari kerajaan-kerajaan berikutnya di wilayah yang dulu disebut dengan Jawa Dwipa. Kerajaan Galuh Purba abad 3–4 Van der Molen, 1988, Indonesia di ambang sejarah. Canisius menyatakan bahwa pendatang-pendatang dari Tanah Kutai datang ke Tanah Jawa jauh sebelum abad ke-1 Masehi. Pendatang-pendatang itu masuk dari pantai Cirebon dan menetap di pedalaman sekitar Gunung Cerme, Gunung Slamet dan lembah Sungai Serayu. Kerajaan Galuh Purba dibangun oleh pendatang yang menetap di kawasan Slamet. Ratu Galuh, kemungkinan kerajaan bernama Galuh Sinduala, Bojong Galuh, dan beribu kota di Medanggili, 78 Masehi, namun ini masih diragukan karena bahasa dan tulisan Sanskerta belum dikenal luas pada zaman itu. Di bawah Galuh Purba atau Galuh Gora, Gora adalah nama Gunung Slamet sebelum berubah jadi Gunung Agung dan akhirnya jadi Gunung Slamet. Di sana berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang meliputi, pada abad 1–6 banyak kerajaan yang memakai kata Galuh selain kerajaan Galuh Purba di Jawa, diantaranya Kerajaan Galuh Rahyang yang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang Pangramesan. Kerajaan Galuh Kalangon yang berlokasi di Roban, beribu kota di Medang Pangramesan. Kerajaan Galuh Lalean yang berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang Kamulan. Kerajaan Galuh Tanduran yang berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. Kerajaan Galuh Kumara yang berlokasi di Tegal, beribu kota di Medang Kamulyan. Kerajaan Galuh Pataka yang berlokasi di Nanggalacah, beribu kota di Pataka. Kerajaan Galuh Nagara Tengah yang berlokasi di Cineam, beribu kota di Bojong Lopang. Kerajaan Galuh Imbanagara yang berlokasi di Barunai, Pabuaran, beribu kota di Imbanagara. Kerajaan Galuh Kalingga yang berlokasi di Bojong, beribu kota di Karangkamulyan. Kerajaan-kerajaan di atas merupakan bagian-bagian dari kerajaan Galuh Purba, tapi justru kerajaan-kerajaan tersebut ada yang kemudian berkembang lebih besar dari kerajaan besar Galuh Purba. Kekuasaan Galuh Purba. Kerajaan Galuh Purba mempunyai wilayah yang sangat luas dari Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen dan juga ada yang menyatakan sampai Kedu, Kulon Progo juga Purwodadi. Pada babat Pustaka Rajia-Rajia I Bumi Nusantara, tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, mengatakan bahwa 3 wangsa yang berkembang pada abad 7–8 adalah Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra, yang juga ada kesamaan dengan tulisan Fruin Mis, Desci Denis van Java, 1919, halaman 16 hingga 20. Yang berarti bahwa kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian kerajaan Galuh Purba, nantinya akan berkembang pesat dan pamornya mengalahkan kerajaan Galuh Purba, apalagi setelah pusat kerajaan Galuh Purba berpindah ke Kawali, tercantum di Prasasti Bogor, dan menjadi bawahan kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman, 395–434 M. Kerajaan Tarumanegara abad 4, abad 7 kerajaan ini berkuasa di Jawa bagian barat, dan beribu kota di Sundapura, Bekasi, dan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Salak Negara, 130–362 M. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang beraliran Hinduisme. Menurut sejarah bahwa kekuasaan hanya di sekitar Banten, Jakarta, Bogor dan Bekasi, namun luas pengaruhnya hingga daerah Tegal, Galuh Kumara, Banyumas, Galuh Purba, dan Bagelan. Kerajaan Galuh Kawali abad 3 hingga abad 6. Kerajaan Galuh Purba berpindah ke Garut, Kawali, Prasasti Bogor, dan menjadi bawahan kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman 395–434 M. Perpindahan Galuh Purba ke Kawali. Letak Kawali dekat dengan Ciamis, Kat Residence Priangan and Cirebon, 1947. Keturunan Galuh Kawali banyak yang kawin dengan keturunan kerajaan Kalingga, sehingga menyebabkan raja-rajanya banyak keturunan kerajaan Kalingga. Setelah pusat kerajaan dipindah ke Garut, pengaruh kebudayaan makin lama makin pudar dan berganti pengaruh dari kerajaan Kalingga. Kerajaan Tarumanegara mulai pudar pada masa pemerintahan Prabu Tarusbawa 669 M, dan kerajaan Galuh Kawali sudah menjadi kerajaan yang kuat dan banyak dari keturunannya yang kawin dengan keturunan kerajaan Kalingga.
Sehingga Raja Galuh Huretikandayun berani mentuk kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Raja Galuh Huretikandayun menjadi Raja Galuh yang merdeka, waktu Prabu Tarusbawa mewariskan tahta Tarumanegara lewat Putri Manasih, istrinya, putri pertama Prabu Linggawarman. Tarumanegara kemudian menjadi kerajaan Sunda dan memindahkan pusat pemerintahan ke Sundapura agar pamornya naik lagi. Namun ini menjadi alasan Huretikandayun untuk memisahkan kerajaan Galuh, Kawali menjadi kerajaan Galuh, dan meminta dukungan kerajaan Kalingga, kerajaan Besan, karena putra mahkota kerajaan Galuh yaitu Rahyang Mandiminyak menikah dengan putri Maharani Sima bernama Parwati. Wilayah kerajaan Galuh antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali sebelah barat Gunung Slamet, jadi kemungkinan wilayah selatan Gunung Slamet merupakan wilayah kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga, Mataram kuna abad V hingga abad IX. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing merupakan kerajaan Buddha yang dipimpin oleh Ratu Sima atau Putri Maharani Sima, tahun 674 Masehi, salah satu pendirinya merupakan keturunan dari negara bagian Orissa di India. Setelah Maharani Sima meninggal di tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi Raja Kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram, dan kemudian mendirikan Wangsa Sanjaya di Kerajaan Medang, Kerajaan Kalingga, Buddha, berubah menjadi Medang, Hindu beraliran Siwa, yang dipimpin Raja Sanjaya atau Rakai Mataram pada tahun 732 M. Prasasti Canggah, ibu kota kerajaan berada di Medang Kemulan. Candi-candi Siwa, Hindu, di Dieng Banjarnegara dibangun pada masa ini. Menurut teori Van Nairsen, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, pengganti Sanjaya sekitar tahun 770-an, kekuasaan atas Medang dikuasai dan direbut oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Mulai saat itu Wangsa Sailendra berkuasa di Pulau Jawa, bahkan berhasil pula menguasai kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Pada tahun 778 Candi Kalasan, Buddha, dibangun untuk menghormati Dewi Taraf, juga mahakarya terbesar Borobudur yang diperkirakan dibangun antara 750 Masehi dan selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, 812-833. Sampai akhirnya, sekitar tahun 840-an, seorang keturunan Sanjaya bernama Rakai Pikatan berhasil menikahi Pramudawardhani putri mahkota Wangsa Sailendra. Berkat perkawinan itu ia bisa menjadi Raja Medang, dan memindahkan istananya ke Mamrati di daerah Kedu. Menurut teori Van Bammelen, letusan Merapi yang dahsyat menyebabkan pusat kerajaan Medang pindah ke Jawa Timur. Antara abad 9 hingga 12, tidak ada catatan sejarah yang menerangkan tentang daerah selatan Gunung Slamet, baru setelah kebangkitan Majapahit yang pernah mencapai masa keemasan dengan menguasai seluruh Jawa, yang berarti bahwa wilayah Gunung Slamet bagian selatan merupakan wilayah kekuasaannya juga. Perlu diingat, tahun 0-600 M, Hindu-Buddha Pramataram. Galuh Purba di Lemah Wangi Slamet, Salakanagara. Tarumanagara Sunda Galuh Kalingga Kanjuruhan 600 hingga 1500 Masehi, Hindu-Buddha, Mataram Hindu Kahuripan Janggala Kadiri Singasari Sriwijaya Majapahit Pajajaran Blambangan 1500 M. Sekarang, Islam, Demak Pajang Banten Cirebon Sumedang Larang Mataram Islam Kartasura Surakarta Yogyakarta Mangkunagara Paku Alam. Semua kerajaan ini adalah langsung turun-temurun tanpa terputus dari kerajaan Galuh Gora atau Galuh Purba.